Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Pekerjaan hari ini cukup melelahkan. Memang bukan lelah secara fisik, melainkan penat di otaknya, karena pekerjaan yang biasa dilakoninya memang memaksanya untuk menggunakan otak, ketimbang otot. Namun mungkin semua orang juga tahu betapa kelelahan pikiran tidak dapat dengan mudah diobati dengan sekedar beristirahat. Berbeda dengan capek yang dirasakan tubuhnya yang bisa sirna dengan diistirahatkan dalam durasi yang cukup. Sore menjelang malam, Indra pun tiba di sebuah pusat perbelanjaan yang berlokasi di sudut persimpangan antara Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Ibrahim Aji. Ini dilakukan sebagai salah satu usahanya demi mengurangi penat yang melanda otaknya. Motif paling utama tentulah berbelanja. Sebagai seorang single parent, Indra harus memperhatikan persediaan barang-barang kebutuhan pokok di rumahnya. Dan semalam ia menyadari bahwa stok deterjen, sabun cuci piring, dan gula pasir sudah menipis. Motif kedua adalah mencuci mata, sekedar melihat-lihat deretan komoditas yang dipajang. Andai ada sesuatu yang menarik hatinya, Indra mungkin akan membelinya, tapi nanti, setelah rekeningnya terisi gaji. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik, last but not least. Selepas berbelanja, Indra akan makan di sebuah gerai pizza yang berada di lantai 2. Sekedar makan sendirian? Tentu tidak. Karena jika hanya untuk makan sendirian, cukup di rumah makan Padang saja, tak usah di gerai pizza. Lantas, jika tidak makan sendirian, dengan siapa? Namanya Tanti, seorang wanita berparas manis dengan kesan teduh pada sorot kedua matanya. Dibalut busana hijab nan modis namun tetap syari. Ya, modis namun tetap syari. Karena pakaian yang dikenakan wanita itu sama sekali tidak memamerkan sesuai syariat, tapi tetap berkesan gaya. Saat ini wanita berparas manis itu sudah duduk di hadapannya, dipisahkan sebuah meja. Di atas meja 2 lembar menu dengan bahan yang cukup mewah telah tersedia. Seorang pelayan segera meletakkannya. Begitu Indra dan Tanti menentukan meja yang akan mereka tempati, tapi bukan daftar menu tersebut yang menarik minat keduanya, melainkan sosok lawan bicaranya masing-masing. Mas Indra terlihat beda, komentar Tanti tanpa ragu, lain dari biasanya. Ketika pertama kali kita berjumpa, aku terlihat buruk rupa ya, kelakar Indra. Gumam Tanti, andai ketika itu Mas Indra terlihat buruk rupa, belum tentu aku bersedia melanjutkan kedekatan kita hingga detik ini. Indra tertawa renyah, tapi gumam Tanti, maaf jika aku salah menerka. Mas Indra sedang kelelahan ya, tebak Tanti. Wajah letikut terlihat kentara ya. Indra balik bertanya. Tanti menjawab dengan anggukan kepala. Semoga setelah keluar dari gerai pizza ini wajah letiku hilang, ucap Indra dengan nada serius, tertular oleh segarnya wajahmu. Tanti menggelengkan kepala, namun tak urung si pemalu hadir di wajahnya. Selanjutnya, keduanya menekuni daftar menu di tangan masing-masing, lalu tak lama keduanya saling tatap dan menggigitkan bahu secara bersamaan. Aku bingung memilih menu, ujar Indra. Aku tidak tahu varian pizza favoritmu. Sama, timpal Tanti sembari tertawa kecil. Mana yang lebih kamu sukai? Tanya Indra. Pizza berbahan utama daging ayam atau daging sapi? Tanti bergumam ambigu dengan bola mata berputar-putar. Daging ayam. Kita pesan varian Hawaiian chicken aja, usal Indra.
Ukuran reguler dengan saus keras bagaimana? Setuju, jawab Tanti. Indra segera memanggil pelayan dengan isyarat tangan kanannya, memesan varian yang telah disepakati, ditambah seporsi cheese fusil. Sementara untuk minumannya, keduanya sepakat memilih varian paling sederhana, soft drink beraroma cola. Sambil menanti pesanan tiba yang menurutnya pelayan diestimasikan selama 9 menit itu, Indra dan Tanti berbincang. Sebenarnya meski sebenarnya berkenalan, keduanya hanya sempat bertemu sebanyak 4 kali saja. Namun komunikasi di antara mereka berlangsung intensif. Hanya lewat media komunikasi memanfaatkan kecanggihan teknologi, tapi rasanya cukup untuk menjalin keakraban di antara mereka. Keduanya bukan lagi ABG yang masa-masa berpacaran harus diisi dengan perjumpaan intensitas tinggi. Indra adalah seorang dudai cerai mati berputra satu yang sudah berusia 44 tahun, sementara Tanti adalah seorang lajang yang sudah berusia kepala 3, tepatnya 37 tahun. Geli rasanya jika harus membayangkan Indra dan Tanti menghabiskan waktu bersama dengan gaya remaja. Bahkan sederhana saja, betapa anehnya jika mereka berpacaran, apalagi sampai menentukan tanggal jadian. Yang layak dilakukan oleh mereka adalah segera menentukan tanggal pernikahan, bukan jadian.